HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. O mawig na mas tunamo sidam, 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 o mawig na mas tunamo sidam. Semoga semua berjalan tenang, semoga semua tanpa halangan, semoga semua berjalan damai, semoga semua tanpa rintangan, semoga semua tanpa halangan menuju puncak kesuksesan. Semoga semua tanpa rintangan menuju puncak kesuksesan. Semoga semua berhasil guna. Pemirsa, kita jumpa lagi lewat kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga sehat selalu dalam karunia yang tinggi. Kali ini kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita semua. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan cemeti cerah 5 menit. O mawig na mas tunamo sidam, o mawig na mas tunamo sidam, o mawig na mas tunamo sidam. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Spindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita telah bermain excited games bersama tebak istilah Hindu, dan kali ini kita akan mencoba salah satu program high schooling, Tutur Sebelum Tidur. Kita akan mengupas beberapa cerita-cerita dalam buku Dia Tantri Matsya Tantra. Seperti apa jalan ceritanya dan apa nilai-nilai yang dapat kita ambil, semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Halo adik-adik Semindu, kali ini bersama saya Putri dan Kak Mia. Ya. Kita akan membahas tentang buku Nidya Tantri dari versinya yaitu Matsya Tantra. Nah, seperti apa kisah Matsya Tantra ini ya? Ya, adik-adik semua ada di rumah. Jadi serial Matsya Tantra ini spesial tentang cerita-cerita fabel, ya, hewan-hewan yang ada di air. Seperti apa? Seperti ikan, kemudian ada kepiting, ada juga kuda laut mungkin, dan berbagai hewan-hewan yang ada di sana baik di laut ataupun di sungai. Ya, Berarti makhluk hidup di air. makhluk hidup di air. Banyak sekali nih cerita-ceritanya. Nah, ini nih Kak, Ya. cerita yang menurut aku yang paling menarik nih, Ya. yaitu judulnya Balada Alpasara. Wah, seperti apa sih ceritanya nih? Iya, Sekarang kita Kak Mia, seperti apa sih ceritanya ya? Ya, ayo Ya, kita ayo. baca bersama. Baca ya. Nah, dikisahkan 3 ikan kecil ini hidup di Telaga Alpasara yang sangat indah. Bahkan mereka bertiga selalu riang gembira, tidak pernah berpikir di telaga ini akan terjadi mara bahaya. Nah, suatu ketika musim berlalu, ya, setelah musim dingin ada musim panas. Kemarau. Nanggar Widuta ini punya pikiran bagaimana kita harus pergi dari Telaga Alpasara ini. Nah, lalu adiknya malah setuju-setuju aja untuk pergi ke pindah dari Telaga Alpasara karena dia takut terjadi kekeringan dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan hidup di telaga yang awalnya sangat indah, kemudian begitu banyak makanan-makanan yang bisa didapatkan. Nah, tapi di cerita ini ternyata Putri, adiknya yang paling kecil, tidak sepaham oleh 2 kakaknya. Si Bawisati itu ya? Ya, betul. Bawisati malah berkata dia tidak ingin pindah dari Telaga Alpasara karena
untuk apa kita pindah ke telaga lain atau ke Sungai Malawa yang paling dekat dari Telaga Alpasara itu? Karena tempat kita kan belum kekeringan dan belum juga ada mara bahaya. Kenapa kita sudah berpikir ingin pindah? Oh ya benar nih Kak. Ya. Nah, di cerita ini nih diceritain sejak kecil mereka tuh dipelihara oleh telaga ini, dan sekarang kalau mereka mengalami kesusahan, mengapa mereka pergi ya? Itu namanya nggak tahu terima kasih nih. Terus di sini nih ada namanya colong pelayu, melarikan diri tanpa berpati pada tanah kelahiran adalah perbuatan nista Kak. Nah, itu dimaksudnya gimana tuh Kak? Ya, Belapati dalam cerita Telaga Alpasara ini maksudnya sebagai ikan atau yang menghuni di tempat Telaga Alpasara ini harus bisa membela dan menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita itu sampai mati. Berarti kita berani mempertaruhkan nyawa kita untuk membela tempat kita lahir agar kita itu senantiasa menjaga tempat kelahiran kita, dan otomatis juga kita menjadi aman dan nyaman di tempat tersebut, Putri. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting di sini sih, pesan moral yang didapatkan dari cerita ini. Pada akhirnya kedua kakaknya ini sadar bahwa yang paling penting itu adalah kita harus mampu mewujudkan dharma agama dan dharma negara. Telaga Alpasara ini memberi pesan tentang kesetiaan pada tanah kelahiran di mana kita dibesarkan dan tumbuh ya. Yang paling kecil malah yang paling bijak. Iya, betul Ya, jadi adik-adik Swindu itu dia tadi cerita singkat kita tentang Telaga Alpasara yang mengajarkan kita untuk konsep Belapati kepada dharma negara dan dharma agama kita sebagai wujud implementasi dari ajaran agama. Saya Niaga Dewa dan bersama Putri pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Kliwon bulan, hari suci galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Urus. Ambilkan selebar putih yang dianyam dari asap menyan cendana, lalu tuliskan satu kata ringkas saja dari patahan dupa. Biarkan asapnya melukis tintia dan putihnya menghapus arang hitam dalam jiwa. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan dari kami, anak-anak high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, Watam, Denpasar. Mari kita sembahyang di nalar para dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Pemirsa TV, kita jumpa lagi dalam Watch Wartam on the Spot. Laporan pandangan mata langsung dari lokasi peristiwa video syuting konten YouTube Prof. Ida Bagus Yuda Triguna, Guru Besar Antropologi, mantan Dirjen Bimas Hindu yang sedang getol memberikan pencerahan Hindu di kanal YouTube pribadinya. Saya Diah Parisia, inilah Jelajah Tanpa Kata menganyam mozaik budaya. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air laut yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dari inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus bisa menjaga jarak agar mampu mewarnai diri kita sendiri. Saya Ida Bagus Yuda Triguna untuk ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa TV, Napi Orti, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching bersama Pak Suyoga, penulis di majalah Wartam yang akan mengupas tulisannya di majalah Wartam 74 edisi Galungan spesial Lama Galungan. Seperti apa? Kita ikuti setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu-Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan. Lalu bacalah Wartam untuk membuka cakrawala lebih luas untuk ketentraman jiwa. Pemirsa, kembali di Kedai Ngopi Esko. Pak Suyoga, Napi Orti. Cek. Bapak menulis lama di majalah Wartam edisi 74 ini. Hari Galungan pun sudah di depan mata. Perayaan Hari Kemenangan ini, selain ciri khasnya dengan banten-banten di setiap merajan dan pula Kayangan 3, juga tidak lepas dari ornamen-ornamen yang salah satunya Lama Galungan. Nah, bisa diuraikan pengertian dari lama tersebut, Pak? Lama itu artinya alas. Jadi dalam konteks bebantenan, dalam konteks persembahan, lama menjadi alas daripada persembahan tersebut. Nah, sehingga di dalam kelompok Banten-Banten di Bali ini dikategorikan ke dalam cenigan. Seperti itu. Nah, kalau berkaca pada sumber-sumber Hindu nih, Pak, posisi Lama Galungan dalam arsitektur Hindu bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita lihat sumber sastranya, lama itu ada di lontar Tutur Aryangon disebutkan. Nah, di situ ada 3. Jadi yang pertama disebut lama terujungan begitu. Jadi dia ada bahannya dari pucuk daripada daun pisang. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk di persembahan di segahan, kan di lebuk, itu di depan pintu. Kemudian di sanglah cucuk itu ya waktu acara pecaruan maupun taur. Nah, terkait dengan panca mahabuddha, terkait dengan budayanya. Nah, kemudian yang kedua ada disebut lama kecil. Nah, ini lama kecil ini biasanya dipasang di pinggir-pinggir yang secara arsitektur dia kecil, seperti di pengapit lawang, di tugu, di tepas, nah seperti itu. Nah, yang ketiga ini lama besar. Nah, ini dipasang biasanya di pelinggih-pelinggih, bangunannya besar begitu, seperti Meru, kemudian Padmasana, demikian juga di Gedong Agung, dan pelinggih lain yang besar, sehingga ukuran lamanya juga besar dan panjang dia. Jadi bentuknya lama itu seperti nasi, dia memanjang menjuntai demikian. Nah, terkait dengan galungan, lama ini dipasang di penjor galungannya. Jadi di sana penjornya dipasang mendampingi penjor galungan. Otomatis dia dibuat panjang. Ya, selanjutnya nih Pak, pemirsa TV pasti penting untuk tahu nih, bicara tentang mitos dan lokos dari lama ini bagaimana ya Pak? Jadi lama itu kalau kita lihat dari sisi arsitektur dia ada 3 bagian gitu. Jadi melambangkan alam bawah, alam tengah, alam atas. Nah, di situ ornamen daripada lama ini yang terbuat dari janur, dari daun danau yang masa sekarang juga berkembang. Bahkan ada yang dari uang kepeng, demikian indah dibuat, kemudian ada yang dari kain dan sebagainya. Nah, ini alam bawah ini biasanya ornamentalnya tentang katakanlah benda-benda alam seperti batu, ada tanaman lumut, ada paku, demikian air dan seterusnya. Alam tengah ini yang bervariasi biasanya bentuk ragam hiasnya yang diolah dari daun danau hijau ini, dia bisa menyerupai bentuk bangunan radicili. Jadi ada sosok antropomorfik ya Mas, jadi ada sosok laki-laki perempuan, kemudian jadi bentuknya seperti manusia demikian. Juga ada tanaman kalpataru di situ, tanaman bunga-bungaan, tanaman yang berbuah, ada dari daun-daunan setiliran pepatra, kemudian ada dari fauna juga, jadi yang diangkat dari tantikan, ada panah awan di situ. Jadi
seperti itu di alam tengah ini. Jadi semacam kehidupan manusia dengan lingkungannya. Nah, di alam atas ini dari pemahaman manusia Hindu terhadap semesta, disitulah dibuatkan simbol-simbol, ada matahari, bintang, ada awan, ada angin, demikian. Nah, kemudian yang terkait dengan logos ini terkait dengan pelaksanaan upacara. Nah, di situ membedakan lama-lama. Jadi bukan hanya khusus di Gandungan, dia ada hampir di setiap upacara yang dilakukan. Nah, untuk upacara Dewa Yatnya gitu misalnya, biar untuk mencirikan keterkaitannya kontak dengan kondan ini, maka ornamennya juga demikian. Misalnya alam atas ada dewa-dewa dibuat ornamental itu, kemudian ada bidadarinya, di samping matahari dan seterusnya. Alangkah baiknya di situ apabila pada saat kita ke Matanding Banten begitu, kita mendengarkan lagu-lagu surgawi ya, lagu Hindu ini demikian untuk menemani selama kita proses membuat persembahan. Jadi sembah rasa kita yang menyatu di dalam sarana persembahan merupakan satu kesatuan, satuan siwam sundaram sebagai suatu nilai estetika Hindu. Ya, terima kasih ya Pak Suyoga. Ya. Pemirsa, demikian tadi ngobrol inspiratif bersama Pak Suyoga yang bahas tulisannya Lama Gandungan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya bersama Pak Suyoga mohon pamit undur diri. Salam damai channel 3. Saya terkesan pada moto jembatan pencerahan, ibarat sebatang lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahaya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya Andini Sucika dari Galeri Buku-Buku Hindu Dharma Bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Paramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Paramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Pemirsa, beberapa menit yang lalu waktu luang Anda telah kami isi dengan tayangan khusus. Namun, sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain waktu dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai dari Rumah Hindu Dharma. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Paramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Paramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Paramekawi, sangkan para lindu madi. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.